Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 143. Ayo mencoba. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mencoba. Tentukan hasil translasi garis lurus 3x kurangi 2y sama dengan 12 oleh negatif 4, 3. Oke, jadi perintahnya kita disuruh menentukan hasil translasi garis lurus ini. Nah, sesuai contoh di halaman 142 sampai dengan yang atas ini ya, Dek ya. Kalau suatu garis lurus ditranslasikan, misalnya yang ini, maka nanti hasil akhirnya juga harus berupa garis lurus. Kayak gitu. Dan karena pada contohnya ini digambarkan, maka nanti Kak Sari mengerjakan di sini juga beserta gambarnya ya. Meskipun tidak diminta sebetulnya, kita hanya disuruh menentukan hasil translasi garis lurus ini. Kan sebenarnya nggak harus pakai gambar, langsung aja bisa. Tetapi sesuai contoh yang di sini karena dia pakai gambar, ya udah nanti Kak Sari tunjukkan juga gambarnya ya. Pokoknya disimak aja. Oke. Nah, langkah pertama untuk menentukan hasil translasi garis lurus ini kita bikin tabelnya dulu, Dek. Seperti ini. Bikin tabel sederhana seperti ini. Terus di bagian atasnya sini kita tulis persamaan garis lurus ini. 3x kurangi 2y sama dengan 12 di sini. 3x kurangi 2y sama dengan 12. Nah, terus untuk di kolom pertama ini, yang paling atas tulis x, yang tengah tulis y, yang paling bawah tulis x, y. Oke, terus berikutnya di sini nanti x-nya kita ganti dengan angka 0, terus kita hitung nilai y-nya berapa. Nah, satu lagi di sini nanti justru y-nya yang kita ganti dengan angka 0, kita hitung x-nya berapa. Kalau sudah ketemu masing-masing baru kita tuliskan hasilnya di sini. Nah, ini nanti berarti dua buah titik yang dilalui atau yang ada pada garis 3x kurangi 2y sama dengan 12. Nah, dari dua titik ini nanti kita bisa menggambar garisnya ya. Nah, oke. Supaya kamu nggak bingung, langsung aja Kak Sari hitungin ya. Ini kalau x-nya diganti 0, maka nanti nilai y-nya berapa? Nah, kita lakukan dulu perhitungannya di bawah sini ya. X sama dengan 0, maka 3x kurangi 2y sama dengan 12. Nah, 3x itu artinya 3 kali x. Karena x-nya kita ganti 0, berarti ya 3 kali 0. Terus dikurangi 2y sama dengan 12. Nah, 3 kali 0 adalah 0. Terus dikurangi 2y sama dengan 12. Nah, 0 dikurangi 2y itu berapa? Tentu saja negatif 2y, ya kan? 0 dikurangi 2y hasilnya adalah negatif 2y. Sama dengan 12. Oke. Negatif 2y sama dengan 12. Berarti kalau kita mau menghitung y-nya saja, ya sama dengan 12-nya ini dibagi dengan negatif 2. Nah, menulis baginya boleh pakai tanda per. Gini, 12 per negatif 2. Per itu artinya sama dengan bagi ya. Sehingga ketemu y sama dengan 12 per negatif 2. 12 bagi negatif 2 adalah negatif 6. Selesai. Jadi ketika x-nya 0, y-nya adalah negatif 6. Nah, kita tulis di sini nih, y-nya adalah negatif 6. Sehingga titiknya x, y berarti 0, negatif 6. Oke, sudah ketemu satu titiknya. Nah, sekarang kita mau mencari titik yang kedua. Gantian, y-nya diganti dengan 0, maka nanti nilai x-nya berapa? Kayak gitu ya. Sebelah sini kita catat, y sama dengan 0, maka 3x kurangi 2y sama dengan 12. Berarti 3x kurangi 2y itu artinya 2 kali y. Berarti ya 2 kali 0 karena y-nya diganti 0 kan ya. 2 kali 0 sama dengan 12. Oke, 3x. Nah,
dikurangi 2 kali 0 itu berapa? Ya tetap 0. Nah kalau 0 nggak usah ditulis aja, berarti langsung sama dengan 12 gitu. Paham ya? 3x sama dengan 12, berarti x-nya sama dengan ya 12 dibagi 3. Nulisnya gini, 12/3. Sehingga ketemu x sama dengan 4. Kan 12 bagi 3 adalah 4. Yeay. Jadi kalau y-nya 0, x-nya adalah 4. Ya udah kita pindahkan ke sini. Kalau y-nya 0, x-nya adalah 4. Sehingga titiknya x, y berarti 4,0. Harus x dulu baru y ya. 4 dulu baru 0. Kayak gitu. Nah, dari dua titik ini kita bisa menggambar garisnya. Tetapi sebelum Kak Sari menggambar garisnya, alangkah baiknya langsung kita tentukan hasil translasi kedua titik ini terhadap negatif 4,3 atau oleh negatif 4,3. Ini langkah-langkahnya sesuai dengan yang dicontohin di buku kamu ya, Dek ya. Lihat aja contoh 3.2. Nah, dilanjutkannya itu dengan tabel seperti ini, Dek. Tulis ya di atasnya translasi titik 0, negatif 6 dan 4,0 oleh negatif 4,3. Nah, dua titik ini dari titik yang kita hitung tadi sebelumnya, yang ini loh, ya. 0, negatif 6 dan 4,0. Oke. Kemudian oleh negatif 4,3-nya ini ya sesuai dengan soal yang di sini. Nah gitu. Sekarang tulis ya di bagian titik awal ini 0, negatif 6 sama satu lagi 4,0. Oke. Terus translasi kita tulis ini negatif 4,3. Nah gitu. Nah hasil bayangannya cara hitungnya kayak gini, Dek. 0-nya ini kita tambah dengan negatif 4. Kalau ditulis kayak gini, 0 ditambah negatif 4 sama dengan, kalau ada dua tanda berdekatan kayak gini, positif dan negatif, tanda positifnya hilang. Jadi langsung nulisnya 0 terus dikurangi 4. Nah 0 dikurangi 4 itu berapa? Tentu saja negatif 4 ya. Jadi sebelah sini kita tulis dalam kurung negatif 4. Nah terus yang ini negatif 6-nya ditambah dengan yang bawah. Jadi pasangan-pasangannya gitu. Yang sebelah kiri ditambah dengan yang atas, yang sebelah kanan ini ditambah dengan yang bawah ya. Jadi negatif 6 ditambah 3 gini. Oke, sama dengan berapa? Negatif 6 ditambah 3 tentu saja negatif 3. Nah, kita tulis di sini. Oke, jadi titik awalnya 0, negatif 6 ditranslasikan oleh negatif 4,3, bayangannya adalah negatif 4, negatif 3. Ya, satu lagi 4,0 ditranslasikan oleh negatif 4,3, nanti hasilnya apa? Caranya sama, 4 ditambah dengan negatif 4. Hitung 4 ditambah negatif 4 sama dengan kayak tadi, kalau ada dua tanda berdekatan gini, tanda positif dan tanda negatif, maka tanda positifnya hilang. Langsung aja nulisnya 4 terus ini kurangi 4. Nah 4 dikurangi 4 adalah 0 ya. Jadi di sini hasilnya 0, sekarang yang ini 0 ditambah dengan yang mana? Ditambah dengan yang 3. Nah kalau 0 ditambah 3 sih gampang, langsung aja hasilnya adalah 3. Ditaruh sini. Oke, jadi sekarang kita sudah punya 4 titik ya. Ini titik 1, titik 2, ini titik 3, titik 4. Keempat titik ini kita gambar pada bidang koordinat. Nanti ketemulah ya gambar garis lurus yang awal dan gambar garis lurus yang akhir setelah ditranslasi. Pokoknya kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Ini dia. Oke, ini dia. Untuk bidang koordinatnya, Kak Sari bikin manual ya, tidak menggunakan kertas berpetak. Nah, tetapi kalau kamu punya kertas berpetak, boleh aja pakai kertas berpetak ya, malah lebih mudah. Nah, kali ini Kak Sari pakai kertas kosong di bagian bawah tabel punya kita tadi. Oke. Di sebelah sini, ini adalah sumbu horizontal atau kita tulis sebagai sumbu X. Ya, kemudian yang atas bawah ini adalah sumbu vertikal atau kita tulis sebagai sumbu Y.
Nah, ini adalah titik pangkalnya atau titik 0. Dari titik pangkal ke kanan adalah sumbu X yang bernilai positif, yaitu positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari titik 0 ke kiri adalah sumbu X yang negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dari titik 0 ke atas ini adalah sumbu Y yang positif ya, positif 1, positif 2, 3, 4, dan seterusnya. Titik 0 ke bawah adalah sumbu Y yang negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Oke, nah menggunakan bidang koordinat ini kita letakkan satu persatu titik yang kita punya. Dari yang ini dulu, 0, negatif 6, artinya X-nya 0, Y-nya negatif 6. Nah, X0 itu ya yang di sini, ini X0. Kemudian Y-nya negatif 6 itu yang mana? Apakah yang di atas 0 atau yang di bawah 0? Ya, betul. Y yang negatif 6 itu ada di bawah 0, berarti yang ini. Nah, maka perpaduan 0 dengan negatif 6 ya yang di sini. Ini kita tandain sebagai titik 0, negatif 6. Lagi berikutnya 4,0, berarti X-nya 4, Y-nya 0. Baik, X-nya 4 itu kan berarti kita cari di sumbu X. Di sumbu X yang angka 4 mana? Ini dong. Nah, berarti ini titiknya, X-nya 4. Terus Y-nya 0 yang mana? Y-nya 0 itu ya yang di sini. Nah, dengan kata lain 4,0 itu ya dari 4 ini nggak ke atas, nggak ke bawah, dia tetap di sini. Inilah titik 4,0. Oke, nah dari dua titik ini kita hubungkan dulu. Kita hubungkan menggunakan penggaris. Maka kita sudah punya gambar garis lurus yang pertama. Oke, yaitu garis lurus yang persamaannya ini tadi 3x kurangi 2y sama dengan 12. Kita kasih nama ya. 3x kurangi 2y sama dengan 12. Inilah garisnya. Memang kalau menggambar garis itu sesudahnya harus dikasih nama garisnya ya. Nama garisnya sesuai dengan yang di soal. Nah, sekarang berikutnya lagi kita gambar dua buah titik di sini. Terus nanti kita hubungkan, itulah garisnya ya. Nih, negatif 4, negatif 3. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya negatif 3. Kita cari X yang negatif 4 itu di mana? Di sini. Nah, ini kan. Terus Y negatif 3 itu di mana? Adanya di bawah sini. Oke. Berarti dihubungkan antara negatif 4 dengan negatif 3 ini. Menghubungkannya kayak gini, menggunakan penggaris. Kita bikin garis putus-putus. Oke. Dihubungkan ke sini. Sip. Nah, maka disinilah titik yang dimaksud. Titiknya berapa koma berapa? Yaitu negatif 4, negatif 3. Ya, ini dia titiknya. Nah, satu lagi titiknya adalah 0,3. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Oke. X-nya 0 itu ya yang di sini. Y-nya 3 itu di mana? Di atas ya. Nah, ini dia. Berarti titiknya ya ada di sini ya, 0,3. Kita kasih koordinatnya nih 0,3. Sesudah itu kedua titik yang baru ini kita hubungkan menggunakan penggaris. Jadi deh ini garis bayangan hasil dari translasi garis sebelumnya. Nah, sekali lagi setelah menggambar garis kita harus kasih nama garisnya. Tetapi kita belum punya nama garisnya ini, ya kan? Kita belum tahu, kita hanya tahu dari dua titiknya saja. Terus gimana? Ya sekarang waktunya kita menentukan ya persamaan garis lurus ini. Oke? Seperti ini caranya. Di sini kita tulis persamaan garis lurus, Kak Sari singkat dengan PGL ya. Persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 4, negatif 3 dan 0,3 adalah oke. Nah, kita gunakan rumus menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Oh iya, dua buah titik ini ada di
tabel yang terakhir tadi ya Dek ya, yang ini kamu nggak boleh bingung loh ya. Nih, negatif 4, negatif 3 dan 0,3. Gambar garisnya yang ini tadi loh. Jadi Kak Sari ngambil angkanya itu dari sini. Oke, sehingga kita nanti bisa tahu nama persamaan garis lurusnya ini apa ya, atau rumus persamaan garis lurusnya itu apa. Oke, paham lo ya. Nah, sekarang rumusnya itu kayak gini, Dek. Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Oke, ini bisa kamu hafalkan. Ini adalah rumus untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Oke, nah supaya memudahkan lagi untuk yang depan ini kita kasih tanda sebagai X1 dan Y1, yang belakang ini sebagai X2 dan Y2, supaya nanti masukin angkanya ke sini mudah, kita nggak kebingungan. Nah sekarang ini kan Y saja, berarti ya kita tulis Y saja, dikurangi Y1 yang mana? Nih Y1 yaitu negatif 3, karena dia bernilai negatif kita nulisnya pakai dalam kurung gini ya, Y dikurangi negatif 3. Terus per ini Y2 yang mana? Y2 adalah 3. Oke. Terus dikurangi Y1 lagi. Y1 lagi adalah negatif 3 lagi ya gini. Nah, kayak gitu. Terus sama dengan ini X saja, ya kita tulis X saja. Terus dikurangi X1 yang mana? Ini X1 yaitu negatif 4. Berarti nulisnya pakai dalam kurung. Terus per X2. X2 yang mana tuh? Ini 0. Terus dikurangi X1 lagi. X1 ya sama negatif 4 itu tadi. Nah kayak gini. Terus tinggal dirapi-rapikan deh. Y dikurangi negatif 3 itu jadinya kalau ada dua tanda negatif berdekatan berubah menjadi apa Dek? Berubah menjadi positif. Jadi ini ditulis Y positif 3 atau dibaca Y tambah 3. Nih ya, dari dua tanda negatif berubah menjadi satu tanda positif. Terus per yang ini juga 3 dikurangi negatif 3. Ini tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif ya. Dibaca 3 tambah 3. Hasilnya berapa? Tentu saja 6. Oke? Sama dengan X dikurangi negatif 4, seperti tadi juga negatif berdekatan dengan negatif berubah jadi positif ya, menjadi X tambah 4 per ini 0 dikurangi negatif 4 menjadi 0 tambah 4. Berapa 0 tambah 4? Tentu saja 4. Nah langkah berikutnya sekarang kali silang. Nih Kak Sari nulisnya tipis ya tanda kali silangnya. Bacanya kayak gini, 4 dikali dengan Y tambah 3. Nulisnya gini deh, 4 dalam kurung Y tambah 3. Dalam kurung itu artinya kali. Jadi ini bacanya 4 kali Y tambah 3. Terus sama dengan, nah sekarang yang ini 6 kali dengan X tambah 4. Nulisnya gini, 6 dalam kurung X tambah 4 ya. Itu namanya dikali silang ya. Nah sekarang kita kali-kalikan, 4 kali Y adalah 4Y. 4 kali positif 3 adalah positif 12. Sama dengan 6 kali X adalah 6X. 6 kali positif 4 adalah positif 24. Oke, sedikit lagi selesai nih. Sekarang kita pindah-pindah ruas. Yang dipindah-pindah ruas yang ini. Nih, sama dengannya kita tulis dulu. 4Y-nya nggak dipindah ruas, jadi tetap yang dipindah ruas itu yang ini sayang. 6X. 6X itu kan 6-nya positif ya. Kalau dipindah ruas, tandanya harus berganti dari positif menjadi negatif. Ini lihat, 6X itu maksudnya adalah positif 6X. Nah, kalau positif 6X dipindah ruas harus berubah menjadi negatif 6X. Kayak gitu. Terus yang positif 24-nya tetap, yang kita pindah ruas yang ini, positif 12. Positif 12 kalau dipindah ruas mau ditaruh di sini, tanda positifnya harus berubah ya. Dari positif 12 berubah menjadi negatif 12 gitu. Nah, sekarang
4Y kurangi 6X sama dengan berapa negatif 12 ditambah 24? Ini seperti 24 kurangi aja dengan 12. Ya, 24 dikurangi 12 adalah 12. Nah, ini sudah persamaan garisnya, yaitu 4Y kurangi 6X sama dengan 12. Tetapi biasanya penulisannya itu yang X dulu baru Y. Jadi ini kita balik sedikit ya, negatif 6X-nya kita taruh di depan. Terus 4Y-nya ini kan positif ya, karena dia nggak punya tanda negatif kan berarti dia positif ya. Ditaruh di belakang, nulisnya gini, positif 4Y baru sama dengan yang ini, 12. Nah, inilah hasil akhirnya ya. Jadi negatif 6X ditambah 4Y sama dengan 12. Kalau kita kembali ke gambar kita tadi, kita bisa kasih nama di sini. Nih, pada garis yang tadi, yaitu negatif 6X tambah 4Y sama dengan 12. Dan sekaligus ini menjawab soal pada pertanyaan kita kali ini. Kan soalnya tadi tentukan hasil translasi garis lurus 3X kurangi 2Y sama dengan 12 oleh negatif 4, 3. Nah, berarti kita jawab di sini kesimpulannya. Ya, jadi bikin kesimpulannya mirip kayak gini deh. Hasil translasi nah tapi kalau dicontoh kan 3 negatif 4, kalau punya kita kan negatif 4, 3, berarti ya kita nulis yang sesuai punya kita ya, negatif 4, 3 pada garis, ini kan soalnya, berarti punya kita soalnya yang ini, pada garis 3X kurangi 2Y sama dengan 12, pada garis 3X kurangi 2Y sama dengan 12 adalah garis yang ini tadi, negatif 6X tambah 4Y sama dengan 12. Yeay, selesai. Kayak gitu ya, langkah-langkahnya dari awal banget sampai ke kesimpulan di sini. Jadi kita sudah dapat semua prosesnya ya. Kita tahu jawaban hasil translasinya, yaitu yang ini, beserta kita gambar juga grafiknya, kedua garisnya. Ini garis yang awal, yang sebelum ditranslasi, dan ini garis yang akhir yang sudah ditranslasi. Terjawab semua ya. Wow Kak, satu soal tapi panjang banget. Iya, terasa panjang karena kan Kak Sari menjelaskannya pelan-pelan ya, tahap demi tahap supaya kamu paham. Tapi sebenarnya soal kayak gini kalau kamu kerjakan sendiri ya 3 menit atau kadang-kadang ya 4 menit beres kok dek. Tenang aja, nggak terlalu sulit kok ini ya. Tinggal dipahami aja step-stepnya atau langkah-langkahnya. Oke? Nah, berarti intinya ayo mencoba di halaman 143 sudah selesai kita bahas ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk yang mau gabung di dalam grup, ini nomornya dek, 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.